sekarang mau cerita tentang adab-adab memberi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, memberi itu sebisa mungkin kita itu tersembunyi, tidak dipamerkan. Walaupun itu pun diperbolehkan jika niatnya untuk merangsang orang lain agar dia juga mau bersedekah. Jadi nggak apa-apa juga sih Bu, saya sedekah 200.000, yang lain, wah Pak Muflih aja sedekah 200.000, padahal anaknya banyak, guru biasa, saya kan manajer, saya kan direktur. Ibu-ibu langsung, wah malu dong. Itu nggak apa-apa kalau niatnya begitu ya. Tapi Bu, sebisa mungkin tersembunyi. Karena namanya hati kita itu ada saja penyakitnya. Dan sekali saja kita itu punya penyakit kiber, merasa lebih daripada orang lain. Jadi setelah memberi, kita itu ada perasaan, batur mah tak merek, saya merek. Nu pertama deh. Terus muncul perasaan mulai mengagumi diri kita sendiri itu loh Bu. Sedikit saja, itu sudah bagian dari takabur loh Bu. Ya Allah. Makanya kalau ngomongin sudah hati ya itu riskan. Makanya sebaik-baiknya kita itu kalau ngasih itu tersembunyi, bahkan kalau bisa tangan kiri kita itu tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan kita. Cek nadoman Sundamah kia. Sodakoh tadi tembongkeun. Sodakoh itu nggak usah dipamer-pamerkan. Itu orang yang mendapatkan nanti di surga itu untuk peneduh kita saat orang lain nggak dapat tempat berteduh. Jadi kahiji budak nonoman nu getol tobat ka pangeran, kadua jalma berehan sodakoh tadi tembongkeun. Jadi yang kedua itu nggak usah nembongkan sodakoh, sebisa mungkin ya Bu, sebisa mungkin. Tapi saya ulang ya, boleh tapi kalau niatnya itu memancing, boleh kalau niatnya memancing. Karena saya juga pernah ngalamin Bu, teman saya itu rumahnya di Ciparang sana loh Bu. Ciparang itu ujungnya Subang, bukan ujung lagi, ujungnya Subang. Jadi itu tinggal mentas udah ke Sumedang itu namanya Ciparang. Kan kalau ibu lewat Tanjung Siang itu sudah masuk ke Cikawung ya kan, Cikaramas, itu kan itu masih lumayan lah, jalan besar walaupun perbatasan, setelah itu Subang Sumedang kan. Tapi kalau namanya Ciparang itu Bu, Masya Allah, ngelewatin hutan pinus. Ada kayaknya 8 kilo nggak ada rumah kayaknya. Tapi di tungtung tak lembur, ayak jalmian Bu. Itu Bu, teman saya ada yang dari situ ya. Itu teh berani pas Muharram kemarin, dia itu sedekah untuk pengajian, dia berani 100.000 loh Bu. Bah, saya kan langsung galau Bu, langsung kayak ditampar gitu loh. Dia aja berani 100.000, saya harusnya lebih. Ya itu nggak apa-apa ya kalau niatnya memancing. Cuman hati-hati tadi itu ya, hati kita itu kadang apa ya, kiber itu ada aja, merasa kagum dengan diri kita sendiri. Manusia itu hancur karena satu, cinta dunia, yang kedua, mengagumi diri sendiri. Karena kalau mengagumi diri sendiri biasanya anti kritik, baperan, nggak mau diperbaiki orang. Itu kalau kita sudah kena mengagumi diri sendiri Bu ya, anti kritik, baperan, nggak mau diperbaiki.
itu kalau sudah kena penyakit mengagumi diri sendiri gitu loh. Karena kan sebenarnya kenapa ketika orang mengkritik kita itu sakit? Karena kita itu pinginnya dipuji gitu loh Bu, nggak siap dikritik. Beda dengan orang yang nggak punya kiber ya, nggak punya saya mah, tapi ya bukan begini Bu, saya mah apa tuh ya, itu jangan begitu juga itu mah. Maksudnya gini loh, jadi kita itu ya sama-sama belajar, jadi siap untuk diperbaiki menjadi lebih baik. Jadi sebisa mungkin Bu, tersembunyi ya. Kalau mau lebih hati-hati, misalnya masukkan ke kenceleng agak besar, yaitu diamplopin gitu. Nggak usah dikasih nama amplopnya ya. Tapi ini ditulis sih hamba Allah. Bilang kepada ketua DKM-nya, Pak DKM, hamba Allah teh sayanya atau saruan gitu. Nggak begitu ya Bu. Jadi di zaman ulama-ulama salaf itu sampai Bu, amplop-amplop itu dimasukkan di bawah pintu kayak gini nih ya. Jadi di bawahnya itu disisipin ke bawahnya. Jadi pas waktu orang miskinnya buka itu langsung dapat amplop. Itu sampai ada orang salafus saleh itu pas dia meninggal dunia, orang-orang miskin itu membongkar rahasia mendapati setiap pagi uang diamplopin di rumahnya itu dihitung-hitung sampai 500 dinar. Masya Allah. Orang berani membongkar setelah meninggal, saking apiknya menyimpan sedekah. Sirra wa alaniyatan, sir baik, alaniyah terang-terangan juga baik, tapi sir jika untuk menjaga hati itu lebih baik. Dan biasanya Bu, biasanya kalau yang sedekah sir, walaupun dia sering sedekah, biasanya tidak suka dimintai oleh orang-orang yang ngajuin proposal biasanya. Kalau kita suka terang-terangan, itu biasanya suka datang proposal ke rumah kita. Coba aja. Sedekah sering terang-terangan. Kalau niatnya bagus, mangga diteruskan. Cuman nanti resikonya akan sering datang orang ke rumah kita bawa proposal. Dikit-dikit minta bantuan, dikit-dikit minta sumbangan. Terus kalau bagian pajak, biasanya curiga kalau pajak kita kecil. Itu curiga. Nah, makanya di antara hikmah kenapa kita sedekah sembunyi-sembunyi itu seperti itu. Jadi boleh sembunyi-sembunyi, boleh terang-terangan, tergantung kondisinya ya. Yang sembunyi-sembunyi itu bagus. Yang terang-terangan juga bagus dengan dua syarat. Hatinya dijaga, tidak mengagumi diri sendiri. Yang kedua itu kita dalam rangka memancing orang lain agar bersedekah seperti kita. Itu yang pertama, adabnya memberi. Yang kedua, tidak boleh mengungkit pemberian apapun alasannya. Apapun itu apa ya? Ya apapun Bu. Tapi itu udah keterlaluan Ustadz. Keterlaluan nggak keterlaluan, jangan diungkit pemberian. Tapi dia itu kalau nggak saya ingatkan ini Ustadz, dia itu lupa bahwa saya itu pernah berbuat baik. Mau lupa atau tidak, jangan diungkit. Ada hadis dhaif mengatakan, syaitan itu bersabar 40 tahun agar kita itu mengungkit pemberian kita. Syaitan itu bersabar 40 tahun menggugurkan pahala pemberian kita agar kita itu mau mengungkitnya. Itu syaitan itu bersabar 40 tahun. Masya Allah. Kakak ke adik ya, waktu masih miskin sering dikasih, waktu masih nggak punya kendaraan sering dibonceng. Sekarang adiknya lebih kaya daripada kakaknya. Setan masuk itu Bu. Coba Bu, bersabar 40 tahun setan untuk mengungkit itu.
Coba ingetin itu adikmu itu sudah keterlaluan sama kamu. Akhirnya kita itu nggak ngerasa kayak gini, Bu. Baik kepada orang lain maupun ke adik sendiri akan ngomong begini kadang-kadang ya, kalau hati kita sudah salah itu. Padahal dia itu loh, dia itu ya teh, dulu itu orang nggak punya. Modal saya kasih, sekarang bisa punya toko sendiri. Kendaraan dulu kemana-mana saya bonceng. Saya membonceng. Dulu dia membonceng, dibonceng. Dulu dia itu kemana-mana membonceng saya atau dibonceng saya? Membonceng saya atau dibonceng saya ya? Dibonceng ya teh? Dibonceng saya, iya. Itu Bu, setan itu bersabar 40 tahun biar kita itu mengungkit. Dan Bu, ini saya kasih tahu rahasianya ya. Dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, 27 dosa besar, Sab'atu wa Ishrin, 27 dosa besar, mengungkit pemberian itu minal kabair, bagian dari dosa besar. Jadi kalau sudah ngasih, udah ikhlaskan Bu, ikhlaskan saja, nggak usah diinget-inget, nggak usah minta balasan yang setimpal. Jangankan kita Bu ya, Rasulullah SAW itu pernah terbersit kayak gitu, ngasih tapi pingin dikasih yang lebih banyak. Turun surat apa coba? Turun surat apa? Rasulullah pernah terbersit ngasih, tapi Rasulullah itu pingin mendapatkan dari orang kafir itu lebih banyak. Kan kalau kita itu berbuat baik, biasanya orang lain berbuat baik ke kita kan. Nah Rasulullah itu sebagai salah satu strategi dakwah pernah begitu, niat berbuat baik agar orang kafir itu ngasih juga tapi yang lebih banyak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Jangan sampai engkau memberi tastakthir dengan harapan engkau itu mendapatkan kathir, lebih banyak. Nah itu tidak boleh Bu, nggak boleh Bu ya, karena itu berarti masih berharap dibalas gitu loh. Jadi Bu, punya tetangga ngasih bulpen 1 dengan harapan dia akan lebih kaya daripada saya. Insya Allah kalau saya kasih 1 bulpen, dia ngasih ke saya 2 bulpen. Itu Bu, wala tamnung tastakthir. Jangan begitu. Jangan memberi dengan angan-angan diberi yang jadi lebih banyak. Itu nggak boleh Bu. Nah itu Rasulullah SAW pernah, karena beliau itu apa caranya biar orang kafir itu saya ajak dalam kebaikan, tapi dia nanti juga ngasih kebaikan ke saya. Tidak begitu Bu. Wala tamnung tastakthir. Jangan mengharapkan dari pemberian kita itu diberi lebih banyak. Itu tidak boleh Bu ya. Bisa kena juga ke kita, bisa juga kena ke suami kita. Bisa jadi Bu ya. Bisa jadi. Karena gini ya, orang itu kan kalau rata-rata kalau ada yang baik dibaiki lagi, kalau yang jelek dijelekin lagi. Jadi misalnya suami kita deket-deket ke orang kaya, deket-deket ke orang yang punya pengaruh, kedudukan, agar dia diberi sesuatu yang lebih bagus daripada ketika kita ngasih, itu nggak boleh. Wala tamnun tastakthir. Ceritanya gini Bu, ini cerita sudah masyhur, di YouTube juga ada. Ada Pak Kiai punya 2 santri nih Bu. Pak Kiai punya 2 santri. Yang satu teh ikhlas, di rumah cuman punya singkong alias sampe, alias apalagi Bu ya, singkong nama lainnya apa sih Bu? Kalau di Sunda apa singkong itu? Apa teh? Apa teh? Ya singkong sampe samalah itu ya. Dijebol Bu, dibawa kepada Pak Kiai.
waktu ke rumah Pak Kiai bilang begini, Pak Kiai, saya ini nggak begitu kaya, tapi saya itu pengen ikram, pengen khidmat, pengen memberi sesuatu kepada Pak Kiai. Jadi saya cuman bisa bawa singkong 1 pohon ini Pak Kiai. Pak Kiai itu kalau di pesantren punya istri namanya Bu Nyai kan. Bu Nyai, ya Pak Kiai, ini teh santri kita bager pisan. Iya teh merek sampe ngasih singkong, kira-kira di imah ayak naon? Kata Bu Nyainya, apa ya, kacang nggak ada, telur nggak ada, daging nggak ada, ada juga kambing 1 Pak Kiai. Bagus kambing keluarin dari kandangnya. Manggil santri yang lagi ngasih rumput. Itu kata Pak Kiai suruh ngeluarin itu kambingnya diantar sampai ke pintu keluar. Kita kasih nama saja Soleh ya, yang tadi santrinya. Soleh, saya makasih sudah dikasih sampe. Kalau pulang jangan lupa itu kambingnya dibawa. Lah, ya Allah Pak Kiai, saya teh nggak berniat apa-apa Pak Kiai kesini teh. Karena saya tuh terima kasih sudah diberi ilmu sama Pak Kiai. Sekarang saya tuh jadi ngerti banyak ilmu agama. Udah, bawa aja. Lewat rumah santri satunya, namanya kita kasih nama Santoso aja ya. Ketemu santri yang lain namanya Santoso. Santoso ngobrol sama Soleh, kok bawa kambing? Iya tuh Pak Kiai, saya padahal bawa sampe, lah kok pulang dibawain kambing? Santoso Bu, mikirnya gini Bu, wala tamnun tastakfir tadi ya. Hebat Pak Kiai, dikasih singkong ngasihnya kambing. Berarti kalau saya ngasih domba, kayaknya dapat sapi kayaknya. Domba Garut lah Bu ya. Domba Garut dibawa ke rumah Pak Kiai. Sama Bu ngomongnya, Pak Kiai, saya teh ya cukuplah sekarang dengan rezeki dari Allah. Ini saya hadiah buat Pak Kiai, ini ada 1 ekor domba buat Pak Kiai. Masya Allah, makasih nak. Santri, ini tolong bawa ke kandang. Dombanya bawa ke kandang Bu. Manggil Bu Nyai lagi, Bu Nyai, ini santrinya bawa domba. Sekarang di rumah ada apa ini? Ya habis. Ada juga singkong tadi dari si Soleh. Kasih singkong. Dapat apa berarti Bu? Gara-gara apa? Wala tamnun tastakfir. Jadi Bu, kalau ngasih tuh ya udah ngasih aja, nggak usah berharap dikasih yang lebih. Itu dalam surah Al-Mudaththir kan, wala tamnun tastakfir. Jangan memberi yang kita itu berharap dikasih lebih banyak daripada yang kita beri. Itu nggak boleh Bu ya. Jadi gitu cara ngasih ya. Jangan diungkit. Kalau diungkit Bu, dalam kitab 27 dosa besar minal kabair, itu termasuk dosa besar Bu. Karena ngasih itu kalau diungkit itu nyakitin. Serius Bu. Kalau ngasih kemudian kita ungkit itu nyakitin banget. Sakitnya itu bisa berhari-hari loh Bu. Kayak Bu Tejo, Siti Fadilah. Nangisnya berhari-hari. Waktu diwawancara di Trans, Bu Tejo sekarang lagi viral loh.
Ah biasa aja. Itu apa rahasianya? Memang disuruh sama sutradara gitu ya? Ibu suka ngomongin orang lain ya? Ah enggak, itu mah tuntutan sutradara aja. Tapi coba ngomong bu, gitu. Habis itu gimana kesan-kesannya bu setelah jadi viral? Ya ini ada teknik juga, tahulah tentang saya. Tahu gimana? Saya teh nangis nggak berhenti berhari-hari. Gara-gara apa bu? Bu aja cerita bu. Jadi pas waktu dia viral di Instagram itu banyak yang komen melanggengkan ghibah. Kok seneng ya viral gara-gara ghibah? Dasar mulut julid. Nah kayak gitu loh bu. Saya tuh nangis. Kalau saya nggak usah nangis lah bu ya. Ini Bu Tejo, Siti Fadilah nangis itu bu. Ya sakit kan. Orang ya kalau habis diberi terus diungkit tuh sakit bu. Sakit. Yang pernah siapa? Nggak usah angkat tangan. Dalam hati aja menjawab. Saya pernah. Sakit bu. Aslinya sakit bu. Aslinya sakit. Bahkan mungkin dari orang tua pun bisa sakit. Walaupun dari orang tua bisa jadi sakit. Ya Allah nak, kamu itu kendaraan saya kasih tuh. Ketika bilang kendaraan itu saya kasih, itu sakit ya. Makanya jangan menyakiti hati saudara muslim dengan mengungkit pemberian. Yang sudah ya sudah, yang belum jangan. Klemben ya klemben, roti ya roti, bien ya bien, saiki ya saiki ya. Dulu ya dulu, sekarang ya sekarang. Jangan pernah mengungkit pemberian. Itu membatalkan pahala ya. Pahala kita hilang bu, gara-gara diungkit. Jadi gitu ya. Kalau kita itu pahala memberinya pengen kita bawa sampai akhirat, itu jangan suka mengungkit pemberian. Biasanya itu terjadi pada ibu-ibu ya, biasanya. Laki-laki apa ada? Ya banyak juga. Cuman biasanya terjadi pada ibu-ibu, biasanya ya. Biasanya ibu-ibu, karena ibu-ibu itu banyak berkata-kata atau berkata-kata atau berucap atau berbicara. Saya udah pernah ceritakan bu, seorang wanita dalam satu hari satu malam untuk memuaskan keinginannya bicara, dia berkata berapa banyak kata psikolog? Jadi ibu-ibu itu standar untuk berbicara itu 17.500 kata. Itu satu hari satu malam, standar ibu-ibu. Kalau standar laki-laki itu dalam satu hari satu malam itu 6.000 kata. Laki-laki. Jadi kalau ibu-ibu cerita, ya wajar bu, normal. Justru kalau ibu-ibu pendiam, nggak normal. Memang butuhnya itu 17.500 kata. Kalau sekarang ibu-ibu dengerin pengajian, diem aja seperti sekarang, nanti dibalas loh ini. Nanti malam kayaknya ngebales. Cerita nanti malam. Wah itu kata Pak Mufli itu gini. Wah panjang. Balasnya nanti malam ya bu. Sekarang mah kita dengerin dulu ya. Oke, jadi kebiasaan ini dipunyai oleh ibu-ibu loh bu ya. Hati-hati. Kalau ngomong jangan nyakitin orang dengan menyebut kembali pemberian kita. Yang ketiga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Dan hamba-hamba Allah yang beriman itu adalah orang-orang yang ketika berinfak lam yusrifu, tidak berlebihan, wa lam yakturu, dan tidak bakhil, wa kana baina dzalika qawama, dan mereka itu di antara dua-duanya, pertengahan kalau ngasih bu ya. Terlalu banyak jangan, terlalu sedikit apalagi. Jadi kalau ngasih itu jangan mubazir, tapi juga jangan koret, alias pedit, alias pelit, alias bakhil, alias pil pahit, alias buntut gasiran. Kesanalah bu, saking banyaknya julukan buat orang pelit,
sampai orang itu kesel dibuat julukan yang aneh-aneh, ya. Qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa atidzal qurba haqqahu wal miskina banas sabili wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Memberi bagaimana yang mubadzir, memberi bagaimana yang berlebihan, gampangnya begini, Bu. Orang itu nggak butuh segitu, kita beri melebihi yang dia butuhkan. Mudahnya gini, ibu-ibu parkir ya, ibu-ibu parkir. Ibu itu ke tukang parkir ngasihnya itu 10.000. Padahal di karcisnya, di tiketnya itu 2.000. Ibu itu kalau ngasih 10.000 begitu saja itu termasuk mubadzir. Jadi caranya biar tidak mubadzir, kasih 2.000, nggak ada kembalian, udah Pak, yang 8.000 buat Bapak. Itu boleh. Tapi kalau kita itu yang dibutuhkan untuk parkir itu 2.000 karena memang tertulis 2.000 dan menyebabkan orang lain jadi malu karena mobilnya lebih bagus daripada kita, cuman ngasih 2.000 sebagaimana yang di tiket, kita ngasih 10.000, itu namanya mubadzir. Karcis parkir 2.000, ya udah 2.000 aja. Kalau mau sedekah, misalnya kita punya uang 5.000, tapi dia nggak punya kembalian, nah itu boleh, nggak apa-apa, bagus itu, ya. Tapi jika menyebabkan orang lain akhirnya minder gitu loh, Bu. Kan orang kadang begini juga kan, Bu. Kita mobilnya biasa, ngasih 10.000, yang di belakang mobilnya bagus loh. Itu parkir kan cuma diminta 2.000, tapi ngasihnya 10.000. Itu dia jadi nggak enak. Nah itu mubadzir yang kayak gitu, Bu, ya. Artinya justru bisa menarik setan gitu, menarik setan. Nah, makanya kalau ngasih itu jangan terlalu berlebihan, jangan juga terlalu pelit, begitu, Bu. Ibu-ibu sekarang mau sedekah nih, dihitung nih jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50. Pas waktu ngasih tasyakuran misalnya, kalau porsian di Jawa itu namanya berkat, kalau di Sunda namanya apa? Apa, Bu, namanya kalau di Sunda? Berkat. Sama, berkat namanya. Nah, pas ngasih berkat itu kita siapkan 100, itu namanya mubadzir, Bu. Jumlahnya 50, kalau mau dilebihin 60, 55, kayak gitu, ya. Jangan memberi secara mubadzir. Anak sekolah, bekelnya anak-anak kan paling 5.000 cukup, Bu. Ibu ngasihnya 20.000, ngasihnya bagus, tapi mubadzirnya salah, itu berlebihan, ya. Berlebihan aja nggak boleh, apalagi berlebihan dalam pelit, lebih nggak boleh lagi, ya. Berlebihan dalam pelit itu gini loh, Bu. Berlebihan dalam pelit itu berlebihan dalam pelit. Ibu itu punya uang, ya. Ibu itu punya uang. Dari sini ke Gang Robot bisa ngojek, bisa naik angkot misalnya. Gang Robotnya di dalam sana, ya. Ibu itu punya uang, tapi memilih berjalan kaki dengan alasan hemat. Itu bukan hemat, Bu, namanya pelit. Nyiksa diri karena kepelitan, itu namanya. Kalau punya uang pakai aja tuh, Bu. Cuma dari sini ke Gang Robot mah paling cuma berapa ojek, gitu ya. Angkot sampai nyampe ke rumah ibu di dalam sana paling juga berapa. Kecuali kalau niat olahraga, ya, boleh aja. Tapi maksudnya namanya pelit itu gini. Jangankan ke orang lain, diri sendiri pun nggak
nggak boleh gitu loh Bu. Nah itu namanya berlebihan pelitnya. Jangan dikacaukan dengan dua kata ini Bu ya. Jangan dikacaukan dengan dua kata ini. Pemurah dan hemat. Itu beda lagi Bu ya. Ini kita ngomongin firman Allah, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah adalah orang-orang yang ketika berinfak mereka tidak berlebihan dan juga tidak terlalu bakhil. Wa kana baina dzalika qawama, tetapi mereka mengambil jalan pertengahan di antara keduanya. Jadi kalau memberi itu Bu, terlalu besar jangan, terlalu sedikit juga jangan. Nengok ke orang sakit, ngamplopinya itu 200, 100 kayak gitu Bu, 50.000. Jangan di rumah sakit cuman sakit kulit, cuman koreng atau apa, nih 2 juta berlebihan Bu ya. Atau di Asifa sudah punya gaji tetap, nyecep ngasih amplop cuma 10.000, itu pelit namanya ya. Jadi terlalu besar yang menyebabkan kita menyesal jangan, pelit yang menyebabkan harga diri kita hilang juga jangan. Itu kata Allah kan, jangan terlalu banyak yang menyebabkan kita menyesal. Nyampe rumah, Mah, Abi baru dari rumah sakit, ada yang mau dimakan nggak? Uangnya juga habis. Lah, habis. Kan uangnya di bawah Masnya semua. Ya Allah, tadi saya kasihkan semua ke yang di rumah sakit. Menyesal Bu. Atau jangan terlalu sedikit yang menyebabkan harga diri kita hilang. Tetangga kita ngomongin, orang-orang Islam ngomongin, benernya si eta mah pelit pisan, hilang harga diri kita Bu. Makanya kata Allah, jangan terlalu banyak yang menyebabkan engkau bertopang dagu, maksudnya menyesal, atau terlalu sedikit yang menyebabkan orang di sekitar kamu itu tidak lagi menghargai kamu. Karena serius Bu, orang kalau pelit nggak punya harga diri, serius, aslina. Mau dibejak-bejak, muntek ka ibu mah. Aslinya Bu, orang pelit itu nggak punya harga diri. Walaupun di depan kita baik, tunggu aja di rumahnya, diomongin aslina. Makanya kata Allah itu benar kan? Jangan terlalu banyak yang menyebabkan kita menyesal, dan jangan terlalu sedikit yang menyebabkan kita kehilangan harga diri. Cantik, pelit, hilang harga dirinya. Kaya, pelit, hilang harga dirinya. Tetangga, pelit, hilang harga ketetanggaannya. Manusia pelit, hilang kemanusiaannya. Ya kalau punya Bu ya dikasih. Jangan terlalu sedikit lah. Tetangga nikah ngasih 5.000, orang Asifa ngasih 5.000 ya kebangetan itu ya Bu ya. Ya 50.000 lah, 50.000, 100, 200. Not more than, not less than. Nggak lebih dari kebiasaan, nggak kurang dari kebiasaan. Kalau mau dilebihin, jangan yang menyebabkan kita menyesal. Kalau dikurangin, jangan yang menyebabkan harga diri kita itu turun ya. Cerita sedikit. Dulu pernah juga Bu, dapat amplop. Ya namanya orang ya ada aja. 29.500-nya itu pecahan 100. Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi ya khusnudon saya, ini ngasih recehan kayak gini gimana sih? Tapi ya nggak apa-apa lah Bu ya, nggak apa-apa. Mungkin dia sudah berusaha, di rumahnya hanya ini yang bisa dikasihkan.
Tapi maksud saya, kalau ada lebih, kita itu tidak terlalu pelit ya. Tapi kalau punya banyak juga jangan terlalu obral Bu ya. Jangan terlalu foya-foya. Makanya kata Rasulullah SAW, kalau kamu menikahkan, minimal kamu itu akikah. Kamu itu pesta, resepsi, walimah dengan kalau bisa 1 ekor kambing. Tetapi walimah itu jangan melebihi 3 hari. Pesta melebihi 3 hari, yang keempat itu sudah syaitan ya. Walimah itu nggak boleh Bu. Malam pertama tabligh akbar, malam kedua qasidah nasidah ria, 3 malam ketiga nasyid justice voice, malam keempat karaoke apa itu. Yang keempat kesana itu haram Bu, nggak boleh ya. Terus kalau ibu-ibu mau datang ke yang takziah juga begitu Bu, sama. Kalau takziah udah lebih dari 3 hari, jangan ditakziahi Bu. Itu orangnya sudah mulai melupakan yang meninggal dunia, ibu malah datang ngingetin lagi, itu juga nggak bagus ya. Kata Rasulullah kalau mau takziah cukup sampai hari ketiga. Jangan hari keempat kita datang. Teh punten, kamari nuju aa teh ngantunkan, abdi teh tak sempet kadia, ayeuna nembe tiasa kadia, itu nggak usah Bu. Dia itu sudah mulai lupa, ditinggal mati oleh orang yang dikasihinya, ibu datang ngingetin lagi. Itu makanya jangan ya. Batasnya itu 3 aja, 3 hari ya. Bertamu, yang 3 hari pertama wajib, yang kesananya sunat ya. Jadi kalau ada tamu, itu 3 hari pertama wajib ibu itu sebagai tuan rumah memuliakan tamu. Makan pagi, makan siang, makan malam, itu wajib Bu. Kita sedekah, kita berikan kepada tamu, kita sedekah kepada tamu. Itu hukumnya sedekah wajib. Hari keempat dan seterusnya itu sedekah sunat. Jadi kalau ketamuan Bu, perhatikan ya, dalam Islam itu aturannya yang wajib itu sampai hari ketiga. Yang keempat ke sana tamu itu sunat. Bahkan kalau kita terlalu terus itu bisa masuk mubadzir ya. Tamunya aja kurang tahu diri juga ya. Bertamu lami-lami teuing ya. Ibu-ibu juga kalau bertamu jangan lama-lama ya. Bertamu mah 3 hari aja Bu. Ya kecuali kalau ke orang tua, mudik, ya itu beda lagi. Ini maksudnya kalau dari teman ke teman mah 3 hari aja. Karena kalau lebih dari 3 hari, kata hadis itu sudah sedekah biasa. Maksudnya tamu nanteh kabina-bina teuing gitu loh Bu. Bahasa Inggrisnya itu shame on you. Nggak tahu malu. Shame on you, nggak tahu. Tamu yang nggak tahu malu. Bertamu kelamaan ya. Habis itu baru dinikmati lagi, Masya Allah. Habis itu tuan rumah teh menawarkan, malam ini kita makan apa? Tamu itu kalau tahu diri ya bagusnya, ya gimana lah tuan rumah, saya mah ikut aja gitu. Ini ditawarin, gimana mau makan apa malam ini? Pizza Hut, aduh, KFC, ini tamu apa? Nah jangan begitu ya Bu. Kita harus tahu diri. Jangan sampai, kalau dalam bahasa Inggris itu namanya shame on you. Tidak tahu malu. Terakhir ya Bu. Terakhir, setidaknya kita itu memberi walaupun bukan dengan harta. Ini terakhir, penguncinya ya. Penguncinya adalah adab memberi itu, kalau nggak bisa dengan harta, dengan yang bisa, semampu kita. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha. Panjang pendeknya salah. Tolong dibetulkan ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha fakullahum qawlan maysura. Dan jika engkau tidak bisa memberi kepada kerabat, kepada orang miskin haqqahu, haknya, wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha,
dan kau masih mengharapkan rahmat dari Tuhanmu, faqul lahum qawlan maysura, maka ucapkanlah kepada mereka qawlan maysura, perkataan yang menenangkan. Tetangga kita sakit, kita nggak bisa ngasih uang, minimal ditenangkan. La baksa, nggak apa-apa teh, nggak apa-apa umi, ini mah penyakit biasa. Tetangga saja kemarin habis 7 labu, sembuh, pulih. Apalagi ini cuman habis 3 labu, insya Allah besok juga udah pulang. Itu namanya qaulam maisuro, perkataan yang menenangkan. Jangan dibalik, ya. Jangan dibalik. Jangan dibalik, ya. Ya Allah, tetangga saya kemarin habis 1 labu, meninggal dunia, apalagi ini habis 3 labu. Kalau kayak gitu mah mending pulang, Bu. Pulang. Bubar. Apalagi kayak gitu, Bu, itu nggak boleh. Qaulan maisura itu perkataan yang menenangkan. Termasuk ibu-ibu itu punya tugas berat, menenangkan suaminya ketika ada masalah, ya. Karena sakinah itu memang artinya tenang, Bu. Dan yang bisa memberikan ketenangan itu ibu-ibu. Yang bisa memberikan ketenangan itu ibu-ibu, ya. Makanya kalau suami lagi punya masalah, pulang itu berikan senyuman terbaik buat suami kita. Kalau perlu anak-anak udah ke belakang dulu. Terus yang tahu kelemahan suami itu kan ibu-ibu sendiri, ya. Kalahkan kekhawatirannya, kalahkan kepanikannya, kalahkan kesuntukannya oleh ibu-ibu, ya. Sakinah itu begitu memang, Bu. Sakinah itu tenang. Jadi yang bisa menenangkan suami itu ya ibu-ibu. Dan ibu-ibu, perkataan untuk menenangkan suami itu pahalanya besar sekali. Saya lupa, ya. Saya lupa, Bu. Ini yang saya ingat aja, ya. 1 hisapan susu ASI yang diberikan kepada bayi, 1 sisipan ASI itu berpahala seperti orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melihat wajah suami dengan ridho itu seperti pahala melihat Ka'bah. Melihat Ka'bah itu ada pahalanya loh, Bu. Serius. Jadi ibu-ibu nanti kalau umroh atau haji, melihat Ka'bah saja ada doanya. Karena melihatnya itu pahala. Nah, melihat suami dengan ridho itu ada pahalanya sama seperti melihat Ka'bah. Komo mon carogena hideng jika Ka'bah. Wah. Nyambung itu, Bu. Bayangkan, ya teh kerningal Ka'bah. Serius, Bu, ya itu pahalanya besar. Terus memberikan perkataan yang menenangkan, itu juga ada pahalanya. Tapi saya lupa, Bu. Saya takut hadisnya dhaif. Makanya nggak saya itu kalau tanpa ilmu kurang berani nyampaikan. Pokoknya ada pahalanya aja lah, gitu. Lupa. Jadi, Bu, tenangkan ya. Begitu juga kepada fakir miskin, kepada anak yatim. Rasulullah itu kurang apa loh, Bu? Sampai semua jamaah itu menunggu kedatangan Rasulullah SAW. Di tengah jalan ada anak yatim nangis. Lebaran ingat bapak ibunya. Ini yang masih punya bapak ibu, tolong berbakti ya. Sebelum penyesalan itu datang. Saya udah gak punya bapak. Setiap kali ingat menyesal. Kenapa saya gak memuliakan maksimal kepada bapak saya? Sebelum penyesalan terjadi, dari sekarang, Bu, kesempatannya ya. Bu, nyeselnya itu gak hilang-hilang, Bu. Saya itu ingat bapak saya itu sangat suka duku. Sangat suka duku, Bu, bapak saya itu. Di jalan ada duku, naik angkot, angkotnya itu diberhentiin pengen beli duku. Ke sopirnya itu, Pak, nyun sewu mandek rihin, niku enten duku. Bapak saya beli 1 kilo 15.000. Saya waktu di sini di Subang, bapak saya dari Banyuwangi datang ke rumah, saya tuh udah beli duku. Masya Allah, tapi saya waktu itu termasuk ngitung-ngitung, saya hitung-hitung itu gaji sekian. Ini bulan
Juli akhir, udahlah, saya nyisa untuk beli bensin aja. Saya sisakan di dompet 10.000, semuanya yang lain saya belikan duku. Sampai sekarang Bu, saya kalau ingat itu menyesal. Kenapa yang 10.000-nya nggak dibelikan duku sekalian? Nyesel saya tuh Bu. Ya Allah. Kalau Bapak Ibu masih ada Bu, itu kita gampang teringat. Momen-momen pernikahan, momen lebaran, itu ingat sekali sama orang tua. Maka mumpung kalau yang masih ada ya, berikan yang terbaik buat orang tua kita. Anak ini sama Bu, secara psikologis lebaran nggak ada bapak ibunya, nangis. Nangis anak-anak ya. Bukan, itu nangis anak bayi itu. Nangis anak-anak. Sama Rasulullah dielus-elus kepalanya. Kenapa nak? Ini lebaran ya Rasulullah. Saya itu ingat sama bapak. Biasanya saya lebaran tuh dikasih, bapak teh ngasih 5 dirham, 10 dirham. Mau nggak kalau aku ini jadi bapak kamu? Kalau Fatimah itu jadi saudara kamu? Kalau Hasan Husain itu jadi teman bermain kamu? Langsung senang Bu. Tuh, qaulam maisur, perkataan yang menenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.